Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Taib, kita lama tidak membaca tentang qawaid mufidah di dalam rijal al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada huruf sin. Disebutkan di situ Sufyan ats-Tsauri, kalau beliau meriwayatkan dari Salih, maka itu Salih bin Hayy. Ats-Tsauri kalau meriwayatkan dari Salih, maka itu Salih ibnu Hayy, tetapi jarang, sangat jarang. Sedangkan Ibnu Uyainah, Sufyan ibnu Uyainah, kalau meriwayatkan dari Amr, maka Amr itu bin Dinar. Karena Ibnu Uyainah termasuk athbatun nas fi Amr ibni Dinar, orang yang paling kuat hafalannya terhadap Amr bin Dinar. Karena kedua-duanya disebutkan oleh para ulama berasal dari satu daerah. Dan ini ikhwani rahimakumullah tustafad, diambil faidah. Seorang, andai kata dia satu daerah dengan gurunya, tentunya dia lebih banyak mulazamah. Tentunya dia lebih mudah untuk mengambil ilmu. Tentunya dia mendapatkan fursah lebih banyak di dalam istifadah. Dan ini adalah sunnah al-muhaddithin. Tidaklah seorang guru belajar, seorang murid belajar dari gurunya yang satu daerah, kecuali dia benar-benar semangat dan mengambil semua apa yang dimiliki oleh gurunya. Sebagai contoh, pertama ini, Al-Imam Ibnu Uyainah. Contoh yang kedua, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullah, di antara kelebihan beliau di dalam Sahih Muslim, beliau kebanyakan guru-gurunya adalah orang yang satu daerah dengan beliau. Guru-guru Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, itu kebanyakan satu daerah dengan Al-Imam Muslim. Sehingga dari sini, para ulama melebihkan Sahih Al-Imam Muslim karena beliau mengambil dari baladi, dari orang yang satu daerah dengan beliau. Dan ini lebih atqan, lebih mutkin, dibandingkan seorang mengambil dari guru yang bukan satu daerah. 6. Dan ini menjadi sisi kelebihan Al-Imam Muslim daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tetapi kalau di zaman sekarang ini bagaimana ikhwan? Bagaimana kalau di zaman sekarang ini? Kita mendapatkan seorang, ketika Allah Ta'ala berikan kepada dia seorang yang bisa mengarahkan dia kepada kebaikan. Yang satu daerah dengan dia justru dia tidak menjaga adab. Justru dia anggap itu adalah kawannya. Atau itu adalah temannya. Yang sama sekali tidak ada ihtimam, tidak ada penghormatan, tidak ada selayaknya seorang murid kepada guru. Ini sesuatu yang harus dibenahi. Bukan berarti guru kita, syekh kita, alim yang kita belajar kepada beliau, satu daerah dengan kita, lalu kemudian kita meremehkannya. Karena ikhwani rahimakumullah, para talabatul ilmi syar'i al-hakiki adalah seorang yang melihat kepada hasilah ilmiah, bukan yang lain. Siapapun orangnya, apakah satu daerah dengan dia atau tidak, apakah lebih muda dari dia atau lebih tua? Ataukah lebih miskin dari dia atau bagaimana? Tetap yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah ilmu yang dia miliki. Ini seorang talabatul ilm. Jangan kita memiliki sudut pandang orang-orang awam. Kalau tidak ada titelnya, maka tidak bisa diterima. Maka tidak bisa isi khutbah. Maka tidak boleh mengisi di masjid ini. Maka tidak boleh hadir di dalam pertemuan ini dan itu. Ini sudut pandang yang salah. Kenapa ya ikhwani rahimakumullah? Karena al-ilmu qala Allah wa qala rasuluh. Ilmu itu ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Walaupun muncul dari seorang yang masih kecil. Walaupun muncul dari seorang yang dulunya adalah kawan kita. Tetapi karena dia telah memiliki ilmu, harus kita hormati dia. Karena Allah Ta'ala telah memuliakan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ini ikhwani rahimakumullah. Taib. Dan jika Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan dari Zuhri, jika Sufyan meriwayatkan dari Zuhri, maka itu Ibnu Uyainah alal itlaq. Naam, kita lanjutkan. Yang ke-44, Sa'id. Sa'idun idza rawa an Abi Hurairah. Sa'id kalau dia meriwayatkan dari Abu Hurairah. Sa'id an Abi Hurairah, begitu. Alal itlaq, secara mutlak, fahuwa Sa'id ibnul Musayyab. Maka itu Sa'id ibnul Musayyab. Kenapa ikhwan?
Apa hubungannya Abu Hurairah dengan Sa'id bin al-Musayyab? Siapa yang tahu? Abu Sa'id? Apa? Abu Hurairah mertuanya siapa? Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab menikah dengan anaknya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nah. Dan ini ikhwani rahimakumullah adalah suatu hal yang berupa syaraf. Ketika seorang hidup di tengah-tengah keluarga yang mereka menegakkan sunnah. Ketika seorang hidup di tengah keluarga yang mereka itu memiliki ilmu, hidup di lingkungan ilmu. Apalagi kalau ayahnya seorang alim, kakeknya seorang alim. Apalagi? Tinggal dia menguras habis ilmu yang dimiliki oleh ayahnya, ilmu yang dimiliki oleh kakeknya. Selesai. Kalau dia ingin mencari tambahan, rehlah. Dan ikhwani rahimakumullah. Niat yang kadang kita lupakan. Ketika kita belajar ilmu agama ini, kadang kita tidak ingat bahwa ilmu yang kita pelajari di saat sekarang ini adalah harta warisan yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita. Kita kadang tidak berpikir. Yang jauh lebih berharga daripada kalau kita meninggalkan kepada mereka dunia. Kalau kita meninggalkan dunia kepada anak cucu kita, kita meninggalkan PR buat keluarga kita. Suruh mereka ngurus. Tetapi kalau kita meninggalkan ilmu kepada mereka, justru mereka akan terjaga dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka akan berusaha selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah dengan ilmu yang mereka miliki. Apakah kita berpikir seperti itu, ikhwan? Ketika kita menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang harus saya jaga sampai saya punya anak. Kemudian saya didik anak saya sehingga bisa merasakan ilmu yang telah saya dapatkan. Tentunya kalau tidak ada, kita niatkan dari sekarang. Nah, yang ke-45, Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi. Idza rawa an Abi Hurairah, kalau beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah, yadhkuru ismah, disebutkan namanya. Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi, idza rawa an Abi Hurairah, yadhkuru ismah, disebutkan namanya. Wallahu a'lam bissawab, ikhwan rahimakumullah. Yang dimaksud dengan disebutkan namanya, apakah itu namanya Abu Hurairah? Naam, ad-dhahir adalah namanya Abu Hurairah. Apakah kita pernah melewatin? Naam, ini insyaallah kita ingat kalau kita melewatin. Apakah Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi beliau menyebutkan nama Abu Hurairah atau tidak? Taib. Kita ingat sampai kita melewati. Naam, 3 sudah kan? Belum. Naam. Taib ikhwan, yang ke-45 ini antum ingat bersama-sama dan akan kita buktikan ketika Sa'id al-Maqburi meriwayatkan dari Abu Hurairah. Taib, Sufyan ibnu Sa'id 43. Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri. Idza rawa an Amr fahuwa ibnu Amir. Amr ibnu Amir. Taib. Lakin hadza fil ghalib. Ini secara ghalabah. Seringnya seperti itu. Wa riwayatuhu an Amr bin Dinar nadirah. Sedangkan riwayat Ats-Tsauri dari Amr bin Dinar itu jarang. Riwayat Ats-Tsauri dari Amr bin Dinar itu jarang. Taib, ini menguatkan lagi ikhwan rahimakumullah bahwa siapa yang lebih dulu, Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah? Siapa yang lebih dulu, Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah? Yang kita sebutkan kemarin ikhwan, Sufyan ibnu Uyainah. Naam. Taib ikhwani rahimakumullah, kita kembali kepada Sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Taib ikhwani rahimakumullah, kita baca biikhtisar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Babu nafyi ahli al-ma'asi wal mukhannathin. Bab diusirnya orang yang berbuat kemaksiatan. Ahlul ma'asi, diusir. Nafyu di sini maksudnya diasingkan. Wal mukhannathin, dan al-mukhannath. Al-mukhannath di sini ikhwani rahimakumullah adalah seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang dia mengikutin gerak-gerik dan mengikutin tingkah laku perempuan dan masuk di dalamnya seseorang yang benar-benar banci di dalam penciptaannya. Ada seorang ketika terlahir di dalam dunia ini, Allah Ta'ala menakdirkan. Ada sebagian orang yang Allah Ta'ala takdirkan ketika lahir di alam dunia ini memiliki 2 alat kelamin. Pernah mendengar seperti ini? Nah, sehingga ikhwani rahimakumullah, para ulama mereka mengatakan orang seperti ini dikatakan mukhannath.
Dikatakan laki-laki tidak, dikatakan perempuan juga tidak. Dan kadang ikhwani rahimakumullah dengan pertumbuhan anak tersebut kadang tampak apakah tanda-tanda kelamin laki-lakinya menghilang ataukah tanda-tanda kelamin perempuannya menghilang. Seperti itu. Dan ada istilah mukhannas diitlaqkan kepada seorang laki-laki yang benar-benar laki-laki, tetapi tidak puas dengan penciptaan Allah Ta'ala untuk dia sebagai seorang lelaki. Sehingga beraneka ragam yang dia pakai, yang itu sebenarnya berhak dipakai oleh perempuan. Menjadilah dia perempuan. Na'udzubillah. Taib. Dan di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengisyarahkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengisyarahkan bahwa seorang yang dia melakukan dosa atau melakukan sesuatu yang tidak ada hadnya. Seorang yang melakukan perbuatan yang tidak ada hukuman secara Islam, itu dibolehkan andai kata maslahat menuntut untuk diusir. Untuk diasingkan. Apalagi seorang yang dia berzina dalam keadaan dia belum muhsan. Bisa difahami ikhwan? Ini isyarah dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tentang benarnya syariat dari Nabi SAW. Orang yang telah berzina dalam keadaan dia belum muhsan, dia diasingkan. Artinya orang seperti ini saja, yang tidak ada hadnya, tidak ada hukuman pasti sekian di dalam Islam, itu saja dibolehkan untuk diusir. Tapi kita baca hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim. Qala haddatsana Hisham. Qala haddatsana Yahya an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilatu minan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan, yang memiliki sengaja takalluf, yang dia berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai seorang perempuan. Apakah di dalam bicaranya, di dalam jalannya, di dalam segala kehidupannya. Ini dilaknat oleh Nabi SAW. Atau al-mutarajjilatu minan nisa. Perempuan yang dia itu mirip dan mengikuti menyerupai laki-laki. Ini dilaknat oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, akhrijuhum min buyutikum. Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Hati-hati. Usir mereka dari tempat tinggal kalian. Qala wa akhraja fulanan wa akhraja Umaru fulanan. Akhirnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan seseorang yang mereka anggap seperti itu, dan Umar Ibn Al-Khattab juga mengusir seseorang yang dianggap seperti itu. Taib. Ikhwani rahimakumullah. Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu taala di dalam syarah beliau mengatakan, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Imam Ibn Battal, Al-Imam Ibn Battal, beliau mengatakan, Asyara al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bi'iradi hadhihi tarjamah. Al-Imam Al-Bukhari, ketika menyebutkan bab ini, beliau mengisyarahkan, ala anna zani, ila anna nafya, idha syuri'a fi haqqi man ata ma'siyatan. Bahwa pengasingan, diasingkan. Andai kata itu sah, andai kata itu dibenarkan kepada seorang yang melakukan kemaksiatan, la hadda fiha, yang tidak ada hukumannya. Orang yang dia menyerupai perempuan, menyerupai laki, laki menyerupai perempuan. Ada enggak hukuman di dalam Islam diapakan begitu? Ada apa tidak? Ada apa tidak, ikhwan? Dipenjara, atau dibayar denda atau apa? Ada apa tidak? Tidak ada. Bukan berarti tidak ada, berarti itu boleh ya. Faham enggak nih, ikhwan? Itu hukumnya dosa besar. Karena Nabi SAW melaknat. Tetapi tidak ada dalilnya hukuman sekian yang akan ditimpakan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.
Tidak ada. Tetapi orang seperti itu, ikhwani rahimakumullah, Nabi SAW menyuruh untuk diusir apa tidak? Diusir. Menyuruh untuk diusir. Apalagi kata Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala, qala, fala an yushra'a fi haqqi man ata ma fihi had, aula. Sehingga pengusiran, pengasingan kepada orang yang telah melakukan perbuatan zina selama dia belum muhsan, itu boleh. Bahkan lebih berhaklah lagi. Itu maksudnya kata Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Qala fatata'akkad as-sunnatu tsabitatu bil qiyas liyarudda bihi ala man 'arada sunnata bil qiyas. Maka dikuatkan sunnah tersebut dengan qiyas. Dikuatkan. Di dalam sunnah Nabi SAW, orang yang dia berzina belum muhsan, setelah dicambuk 100 kali dia diapakan? Diasingkan. Dikuatkan hukuman pengasingan itu oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan dikiaskan kepada seorang yang melakukan maksiat yang tidak ada hukumannya, bahwa dia boleh diusir. Faham nih kiasnya, ikhwan? Maka lebih utama lagi seorang yang dia berbuat zina, boleh dia diasingkan. Bahkan mestinya diasingkan. Orang yang dia melakukan perbuatan yang tidak ada hukuman di dalam Islam, dengan hukuman tertentu saja, boleh diusir. Apalagi yang berbuat zina. Baik. Ini maksud Al-Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Ini untuk membantah orang yang dia membantah sunnah dengan qiyas. Mestinya qiyas itu dipakai untuk mendukung sunnah. Min bab taqwiyatil adillah. Dari sisi kita menguatkan dalil. Bukan kita memakai qiyas untuk membantah sunnah. Ini ikhwani rahimakumullah. Sehingga terjadi perdebatan yang sangat panjang. Antara orang-orang yang mereka mengatakan ada qiyas. Dan yang mengatakan tidak ada qiyas. Karena gara-gara ulah sebagian orang. Yang mereka membantah sunnah Nabi SAW dengan qiyas. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak ada qiyas. Yang benar qiyas ada. Jika terlengkapi syaratnya. Dan tidak bertentangan dengan nas. Seperti itu. Qala fa'idha ta'aradul qiyasani baqiyati sunnatu bila mu'arid. Sehingga ketika qiyas dan qiyas bertentangan. Paham nggak? Ini ada satu hukum, ikhwan. Dalilnya ini. Misalkan. Ada orang berzina belum muhsan. Setelah dicambuk 100 kali dia diapakan? Diasingkan. Ada dalilnya kan? Ada dalilnya. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk diasingkan 1 tahun. Taib. Diperkuat dengan qiyas. Apa qiyasnya? Qiyasnya apa, ikhwan? Dikiaskan kemana? Kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Laki-laki menyerupai perempuan. Bahwa mereka disuruh dikeluarkan dari rumah-rumah kita. Ya apa, ikhwan? Dikiaskan, diperkuat dengan qiyas ini. Yang zina saja, yang tidak zina saja boleh kita keluarkan dari rumah kita, dari kampung kita, apalagi yang berzina. Jadi dalilnya dalam masalah ini ada berapa? Yang pertama nas, sunnah, yang kedua qiyas. Kalau ada orang datang kemudian memberikan argumen dengan qiyas untuk menolak hukuman pengasingan ini. Misalkan mereka mengatakan, kalau qiyas, ya, kalau diasingkan, kalau seorang yang dia berzina diasingkan, tentunya itu tidak adil. Tentunya itu bukan perbuatan yang adil. Itu tidak adil itu. Kenapa tidak adil? Karena mereka melakukannya itu sama-sama ridha. Bagaimana seseorang yang melakukan istimta, bersenang-senang dengan sama-sama ridha, kemudian dia dihukum dengan diasingkan? Dia memakai qiyas. Qiyas dengan jual beli yang sama-sama ridha. Misalkan ya, mereka mengkiaskan dengan jual beli. Kita kan jual beli. Sama-sama ridha nih, ambil. Nah, ini juga sama. Ketika ada orang ingin membantah sunnah dengan qiyas, maka dibenturkan dengan qiyas yang tadi benar itu. Nabrak nggak? Qiyas dengan qiyas bertabrakan kan? Anggaplah semuanya gugur. Sisa sunnah. Begitu. Ini maksud ucapan Al-Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian beliau mengatakan wastadalla bihi. Al-Imam Al-Bukhari berdalil dengan hadis ini, perhatikan ya, ala anna al-murada bil mukhannatsin al-mutasyabbihuna bin nisa. Yang dimaksud dengan mukhannats di sini adalah orang laki-laki yang menyerupai perempuan.
Orang laki-laki yang menyerupai perempuan itu yang dimaksud dengan mukhannats di dalam hadis ini. La man yu'ta, bukan seorang yang dia terjatuh ke dalam perbuatannya kaum Lut. Kenapa ikhwani rahimakumullah? Qala fa inna dzalika hadduhu ar-rajm, hukumannya itu rajam. Orang yang dia terjatuh ke dalam perbuatan kaumnya Nabi Lut, nas'alullah al-afiyata wassalamah, itu hukumannya dirajam. Bukan diusir. Sehingga yang dimaksud dengan diusir ini, al-mukhannatsin di sini adalah seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Seperti itu. Taib. Ini jelas insyaallah ikhwani rahimakumullah, dan para ulama rahimahumullahu taala mereka menyebutkan permasalahan. Taib, kita akhirkan saja walaupun di sini lebih tepat pembahasannya tentang ahkam yang berkaitan dengan orang-orang yang terjatuh di dalam penyakitnya kaumnya Nabi Lut, yang terjatuh ke dalam penyakit homoseks. Dan di sini sebenarnya munasabahnya tepat, tetapi insyaallah kita akhirkan andai kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dengan yang lebih sharih. Kita akan bahas di sana insyaallah taala. Dan kita kembali kepada apa yang kemarin kita berhenti tentang permasalahan seorang budak yang dia terjatuh ke dalam perbuatan zina. Sampai situ kita akan ikhwankan. Kita membaca ayat yang panjang. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Jadi kita boleh menikah dengan budak. Begitu ya? Begitu Abu Bistam? Boleh kita menikah dengan budak. Asal comot saja atau harus ada syaratnya? Taib, dia tidak mampu untuk mencari yang bukan budak. Sudah itu aja. Dan dia khawatir terjatuh ke dalam fitnah. Taib, ke dalam perbuatan zina. Dan para ulama mereka menyebutkan tidak boleh kemudian mentang-mentang menikah dengan budak asal ambil. Harus minta izin dengan siapa? Tuannya. Harus minta izin dengan tuannya. Dan bukan mentang-mentang menikah dengan budak, lalu bagaimana ikhwan? Tidak memberikan mahar. Mahar harus nggak diberikan? Harus diberikan. Walaupun dia dengan budak. Dan tentunya ikhwan rahimakumullah, sebagaimana kemarin kita sebutkan kalamnya al-Imam As-Sa'di rahimahullah, itu dalam kondisi kepepet. Ya, dalam kondisi terjepit. Kalau dia ingin bersabar, wa antasbiru khairul lakum. Kalau kalian bersabar itu lebih baik. Ya. Kalau di zaman sekarang ini jelas tidak mungkin kalian akan bisa melakukan perbuatan tersebut karena nggak ada budak. Seperti itu. Allahumma ketika nanti misalkan terdapat khilafah ataukah terdapat pertempuran antara muslimin dengan kufar sehingga terdapat tawanan-tawanan dan ini memiliki hukum yang lain yang belum terjadi, yang nanti saat terjadi baru dibahas. Seperti itu. Sehingga tidak ada lain kalau seorang belum sanggup untuk dia melakukan sunnah Nabi SAW yang berupa menikah, dia mengambil solusi lain dengan banyak berpuasa. Taib. Kita baca hadis yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab idza zanatil amah. Kalau ada budak berzina, bagaimana sikap kita? Kita baca min babil faidah, walaupun kita di dalam praktek mungkin belum akan mendapatkannya. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. Nabi SAW kata Abu Hurairah dan Zaid. Sudah kita bacain ya? Belum. Baik. Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid mengatakan Nabi SAW ditanya tentang budak. Kalau dia berzina dan belum muhsan. Naam. Qala, kata Nabi SAW, idza zanat fajliduha. Kalau dia berzina, cambuk. Pertanyaannya. Berapa kali cambukan bagi budak yang dia berzina? Iqbal tahu? Berapa kali cambukan kalau ada budak berzina? Dia belum muhsan. Abu Abdillah, berapa? 50. 50. 50. Setengah dari seorang yang dia merdeka. Taib. Qala thumma in zanat fajliduha. Kalau sudah dicambuk, zina lagi. Cambuk lagi. Naam. Qala thumma in zanat fajliduha. Kalau masih berzina lagi, bagaimana ikhwan? Kata Nabi SAW, cambuk lagi. Qala thumma bi'uha walau bidhafir. Kalau masih dia berzina
jual budak tersebut. Walaupun dengan seharga tali. Dhafir di sini maksudnya adalah tali. Tali berapa harganya? Tali berapa harganya, kan? Tali rafia itu berapa harganya? 500 perak atau 1000 perak. Jual situ walaupun segitu. Karena budak tersebut adalah budak yang sayyi'ul khuluq. Budak yang jelek akhlaknya. Yang tidak bisa dipercaya. Dan akan membawa kejelekan bagi tuannya kalau dia masih memiliki perkara tersebut. Taib. Qala Ibnu Syihab, la adri ba'da tsalitsati aw rabi'ah. Apakah, kata Ibnu Syihab, saya tidak tahu. Apakah disuruh menjualnya itu setelah 3 kali dia berzina, ataukah setelah 4 kali. Naam ikhwan, datang riwayat yang berbeda-beda. Sebagian riwayat menyebutkan 3 kali, dan sebagian riwayat menyebutkan 4 kali. Taib. Ikhwani rahimakumullah, di dalam hadis ini tentunya jelas kalian bisa memahami bahwa seorang budak kalau dia berzina dan belum muhsan, maka hukumannya adalah setengah dari hukuman yang diberikan kepada seorang yang dia itu merdeka. Nah, di dalam hadis ini ikhwani rahimakumullah ada satu faedah. Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bagi seseorang untuk menjual apa yang itu adalah sesuatu yang haram. Misalkan dia mengatakan di sini budak, dia sudah berzina, sudah tercoreng, sudah punya aib. Kalau kita jual berarti kita menjual sesuatu yang aib. Jadi paham ini, ikhwan? Berarti kita boleh juga menjual sesuatu yang itu haram agar dimanfaatin sama orang lain. Yang penting saya tidak memanfaatkannya. Baik. Ini ikhwani rahimakumullah tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Ketika Nabi SAW menyebutkan hadis ini, para ulama mereka menyebutkan syarah bahwa si penjual, andai kata kondisinya tidak mengharuskan, tidak boleh dia kemudian membocorkan perbuatan budak tersebut. Andai kata kondisinya tidak mengharuskan. Cukup dia jual dan dia katakan budak ini budak yang taat. Seperti itu. Kecuali jika kondisi mengharuskan kita menceritakan bahwa orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka harus kita sebutkan. Min bab agar seseorang terjaga dari kejelekannya. Seperti itu ikhwani rahimakumullah. Tetapi ketika seorang budak yang dia melakukan perbuatan terulang-ulang, kemudian ketika akan dijual, dia merasa bersalah dan dia ingin bertobat dan kembali kepada kebenaran, tidak perlu bagi seorang tuannya yang akan menjual untuk membeberkan habis-habisan apa yang telah dilakukan oleh budak tersebut. Sekarang kalau kita memiliki alat-alat musik, kita mengetahui bahwa musik itu hukumnya apa, ikhwan? Haram. Alat musik yang murni musik. Beda seperti misalkan kita punya tape, kan? Atau kita punya komputer, atau punya apa. Ini bisa kita alihkan kepada sesuatu yang baik. Sama sekali, bisa. Tetapi kita misalkan apa, ikhwan, alat musik yang tidak bisa kita apa-apakan? Kecuali seperti itu. Gitar, terus suling, seruling, apalagi apa tuh yang ditabuh-tabuh. Seperti itu. Kondisi seperti ini tidak ada caranya kemudian kita jual aja. Kan nanti yang dosa orang lain. Tidak. Tetapi dalam kondisi seperti ini seseorang diharuskan untuk meninggalkan perkara tersebut. Walaupun berisiko dia rugi. Atau walaupun berisiko dia kehilangan benda yang dahulu dia sayangi. Ini ikhwani rahimakumullah. Karena itu adalah sesuatu yang haram. Itu adalah sesuatu yang haram. Taib. Ini ikhwani rahimakumullah berkaitan dengan hadis Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid. Naam. Kemudian setelahnya, qala babu la yusarrab 'ala al-amati idza zanat wa lam tunfa. Bab tidak perlu seorang budak diasingkan kalau dia berzina dan tidak perlu diusir. Ini perbedaan kedua seorang budak yang dia melakukan perbuatan zina. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf, qala haddatsana Al-Laits an Sa'id Al-Maqburi, an abihi an Abi Hurairah annahu sami'ahu yaqul. Abu Hurairah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha." Kalau ada seorang budak berzina dan jelas dia telah melakukan zina, falyajlidha wala yusarrab. Jilid dan jangan diasingkan. Qala thumma in zanat falyajlidha wala yusarrab. Kalau dia berzina diulangin lagi, jilid lagi, tapi jangan diusir.
Qala thumma in zanati tsalitsata falyabi'ha walau bihablin min sya'ar. Kalau berzina ketiga kali lagi, maka jual walaupun dengan seharga tali temali dari rambut. Dijual. Tidak ada harganya budak tersebut. Qala taba'ahu Ismail ibnu Umayyah an Sa'id an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Ini ikhwani rahimakumullah, faidah hadisnya sama. Datang dari sahabat Abu Hurairah, kalau yang tadi dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Tetapi di dalam hadis Abu Hurairah ini ada tambahan la yusarrab, tidak diasingkan ya. Jadi seorang budak tidak diasingkan kalau mereka terjatuh ke dalam perbuatan zina. Naam. Ikhwani rahimakumullah, di dalam hadis tersebut kita bisa mengambil satu faedah walaupun jauh. Pentingnya seorang dia itu mencari pembantu. Di zaman sekarang tidak ada budak, tetapi mencari pembantu yang baik. Jangan dia mencari pembantu yang justru akan merusak kehidupan dia. Apakah dengan mencuri hartanya, ataukah dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini ikhwani rahimakumullah. Kadang, kalau kita tidak seleksi di dalam memilih seorang yang kita amanahkan kepada dia, mengurusin rumah kita, kita akan kecolongan. Kita akan terjatuh ke dalam sesuatu yang kita baru sadar setelah terjadi sesuatu tersebut. Naam, ikhwani rahimakumullah, kita mencari seorang yang amanah. Kita mencari seorang yang baik di dalam agamanya. Di dalam agamanya. Taib. Sehingga dengan ini dia akan membantu kita di dalam kebaikan. Kita bantu dia di dalam kebaikan. Seperti itu ikhwani rahimakumullah. Naam. Dan jadikan oleh kita semua timbangan agama sebagai timbangan yang terbaik. Naam. Ikhwani rahimakumullah, ada satu atau ada beberapa faedah berkaitan dengan budak kalau dia berzina. Ingin saya bacakan di sini. Taib ikhwani rahimakumullah. Ketika seorang budak dia itu berzina, ya. Ketika seorang budak dia itu berzina, apakah yang menghukum itu tuannya atau siapa? Ataukah pemimpin kaum muslimin? Tentunya tuan dari budak tersebut adalah yang paling memiliki budak itu. Kan budak itu adalah harta dia kan? Yang dia boleh jual, yang dia boleh kasih ke orang, yang akan diwarisi oleh anak cucunya. Ketika dia berbuat zina, apakah yang mencambuk tuannya ataukah tidak? Taib, ikhwani rahimakumullah, para ulama, secara khusus jumhur para ulama, mereka mengatakan boleh, berhak bagi tuannya untuk dia itu menghukum, mencambuk budaknya ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan zina. Boleh bagi seorang budak untuk dicambuk tuannya ketika dia melakukan perbuatan zina. Taib. Dan tentunya tuannya lebih mengetahui kepada tentang keadaan budaknya, apa yang dia lakukan kesehariannya, sehingga dia lebih budak. Taib, dia lebih berhak. Sekarang kalau ikhwani rahimakumullah, tuannya itu memaafkan dari hukuman. Sudahlah, karena pertama kali dia melakukan seperti itu, terus dia menyesal, dia ingin kembali, ingin sadar, lalu tuannya memaafkan. Taib, ikhwani rahimakumullah, kata Imam Ibnu Qudamah, jika tuannya itu memaafkan budaknya, tidak jatuh menurut pendapat jumhur para ulama hukuman tersebut. Ya, walaupun misalkan tuannya memohon kepada hakim atau kepada pemerintah setempat agar memberikan keringanan mutlak kepada budak itu agar tidak dicambuk, tetap tidak jatuh. Tidak jatuh hukuman itu. Tetap harus dilaksanakan. Ini pendapat jumhur para ulama. Taib. Kenapa ikhwani rahimakumullah? Mereka mengatakan itu adalah haknya Allah. Itu haknya Allah. Hukuman yang telah Allah Ta'ala tetapkan itu adalah haknya Allah. Walaupun orang yang dia itu memilikinya, tuannya itu memaafkan, ataukah meminta untuk diberikan keringanan, tetap harus dicambuk. Seperti itu. Sama seperti seseorang yang dia itu dicuri barangnya, kemudian diangkat kepada qadhi. Setelah diangkat kepada qadhi, baru orang yang melaporkan ini merasa menyesal, sehingga ingin dia mencabut pernyataannya, ingin dia meralat dari apa yang telah dia ucapkan. Ketika telah sampai kepada qadhi, maka tidak ada lain kecuali ditegakkan hukuman tersebut, dan tidak ada syafaat setelah diangkat kepada mahkamah, ketika diangkat kepada qadhi. Bisa dipahami ini, kawan? Ini sudah kita sebutkan di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Baik. Sekarang ikhwani rahimakumullah, masalah yang penting yang harus kita ketahui tentang cara kita mencambuk.
bentuk ataukah bagaimana praktek kita itu mencambuk. Taib. Disebutkan oleh para ulama. Taib. Sebelumnya ikhwani rahimakumullah, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sahabat Ubadah ibn Samit. Kata Ubadah ibn Samit, kana baina abyatina ruwaijilun dhaif. Yang ada di antara rumah-rumah kita ada seorang lelaki yang lemah. Fa khabatha bi amatin min imaihim. Lalu dia melakukan perbuatan zina dengan budak, salah satu budak dari masyarakat yang tinggal di situ. Kemudian disebutkan ini kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, cambuk dia. Idribuhu haddah, cambuk. Laki-laki yang lemah tersebut yang telah berbuat zina. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, dia itu orang yang lemah. Dia itu orang yang lemah, ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, kalau dia lemah, ambil ithqal. Ithqal itu adalah sejenis ranting yang dia itu sangat kecil. Sejenis ranting yang dia itu sangat kecil. Fihi mi'atu simrah. Yang di dalamnya ada 100 semacam lidi. Ranting yang di dalamnya, bukan ranting, semacam batang pohon yang di dalamnya terdapat, apa ikhwan, ranting begitu ya. Yang jumlahnya 100. Wallah alam sejenis pohon bagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Maksudnya adalah seseorang mengambil satu dahan yang ada cabang-cabang di dalamnya 100 cabang. Semadribuhu fihi darbatan wahidah. Lalu cambuk kepada orang tersebut sekali cambukan. Berarti dia sudah dicambuk berapa kali? Hah? Sudah dicambuk berapa kali? Kalau di dalam satu batang itu 100 apa begitu kayu. Berarti sekali cambuk sudah kena 100. Nah, ibaratnya kalau zaman sekarang kalian ambil sapu lidi. Nah, terus pukul sekali. Sapu lidi itu mungkin lebih dari 100. Hitung dulu 100 kemudian pukul. Seperti itu. Hadis ini ikhwan rahimakumullah, para ulama khilaf, sebagian mengatakan mursal, sebagian mengatakan mausul, dan yang sahih itu mursal, tetapi mursalnya itu mursal yang sahih. Naam. Sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Lantas sekarang bagaimana cara kita mencambuk? Apakah seperti ini? Atau kaif? Naam. Al-Imam Al-Amrani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Bayan, kitab yang sangat bagus, menjelaskan tentang masalah fikih. Kata beliau, in kana sahihan qawiyan, kalau orang yang melakukan perbuatan itu kuat, sehat dan kuat, waz zamanu mu'tadil, al-har wal bard, sedangkan waktunya itu sedang, tidak panas, tidak dingin. Panas dan dinginnya seimbang. Qala fa innahu yujlad, maka dia dicambuk, wala yujarrad wala yuqayyad, tidak perlu dilepas bajunya dan tidak perlu diikat. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan dia perlu dilepas bajunya. Kalau cuacanya sedang, tidak panas, tidak dingin, dan dia sehat dan dia kuat, tidak perlu diikat, tidak perlu dilepas bajunya. Mainkan langsung, cambuk langsung. Nah, ini kata Imam Al-Amrani rahimahullahu ta'ala. Taib. Beliau mengatakan dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa beliau mengatakan, laisa fi hadhil amati maddun, wala tajridun, wala ghallun, wala safad, wala mukhalifah lahu fi sahabah. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada di dalam umat ini suatu hal yang mengharuskan seorang diikat, ataukah dilepaskan bajunya, ataukah dirantai, ataukah yang semisalnya. Tidak ada. Dan ucapan Ibnu Mas'ud ini tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat. Sehingga menunjukkan kalau seorang akan dicambuk, tidak perlu diikat dan tidak perlu dilepas bajunya. Nah, tetapi ikhwani rahimakumullah, athar Abdullah ibn Mas'ud yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Amrani rahimahullah adalah athar yang dhaif jiddan. Di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Juwaybir, dan si Juwaybir ini keadaannya matruk, dihukumi matruk oleh para ulama. Taib. Adapun pendapat Al-Hanabilah, kalau pendapat Hanafiyah mereka mengatakan dilepas bajunya. Sedangkan Hanabilah mereka mengatakan tidak perlu dilepas. Kalau Imam Malik mengatakan dilepas. Dilepas. Apa kata Imam Malik? Karena perintah dicambuk itu menunjukkan harus terkena langsung tubuhnya. Kalau dia memakai baju, jaket atau yang semisalnya, tentunya dia tidak akan merasakan manisnya cambukan secara langsung. Sehingga harus dilepas bajunya. Taib. Ini kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tetapi ikhwani rahimakumullah, yang sahih, wallahu alam bissawab, karena tidak ada perintah dan contoh dari Nabi SAW, tidak perlu kita melepaskan baju dia. Tidak perlu kita mengikat dia dan dicambuk
langsung dalam kondisi dia seperti itu. Kecuali ikhwani rahimakumullah, dia dikhawatirkan akan lari atau dia dikhawatirkan akan memberontak dan akan menganiaya, seorang yang akan mencambuk dibolehkan oleh para ulama untuk mengikat orang tersebut. Naam. Ini pun indal darurah. Secara asal tidak seperti itu. Secara asal tidak seperti itu. Naam. Kemudian yang harus diperhatikan ikhwani rahimakumullah, dibedakan pemukulan terhadap seluruh tubuh yang ada. Artinya, pemukulan kepada punggung tidak sama kalau kita pukulkan kepada perut dia. Ataukah apa yang kita pukulkan ke betis dia tidak sama dengan apa yang kita pukulkan di dada dia. Karena masing-masing tubuh memiliki kekuatan beda-beda. Kan begitu ikhwan kan? Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Dan mereka mengatakan dianjurkan untuk lebih banyak dia memukul di daerah yang banyak dagingnya. Di daerah yang banyak dagingnya. Bukan di tulangnya. Khawatir andai kata terpukul di tulangnya akan patah. Dan akan menyebabkan doror yang lebih besar. Seperti apa yang banyak dagingnya? Seperti betis. Ataukah paha. Ataukah pantat. Ini semua disebutkan oleh para ulama. Suatu hal atau bagian tubuh yang dianjurkan untuk sering dipukul di daerah tersebut. Nah, dan mereka mengatakan dihindari seorang mencambuk di daerah kepala. Atau wajah, atau kemaluan dia, atau hasyataini, anggota tubuh kita yang ada di bawah kemaluan, ataukah farj yang dimiliki oleh perempuan. Ini harus dihindari. Ini harus dihindari. Tujuannya apa? Para ulama mengatakan agar seseorang tersebut dia tidak cedera dan tidak mendapatkan doror yang berlebihan dan dia telah merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mazhab jumhur Al-Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah. Taib. Dan yang benar ikhwani rahimakumullah yang tadi kita sebutkan dan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ali bin Abi Thalib mengatakan pukul dan berikan masing-masing tubuh jatahnya. Jangan semua kita ratakan. Dan hati-hati kamu dari wajah dia dan kemaluan dia. Athar ini dari Ali bin Abi Thalib. Di dalam sanadnya ada seorang yang dhaif, tetapi ikhwani rahimakumullah maknanya sahih. Dikatakan oleh para ulama itu adalah apa yang diamalkan oleh Hanabilah dan Syafi'iyah. Taib. Apakah ketika dia dijilid dalam keadaan berdiri, mazhab al-Imam Ahmad dan Syafi'i serta Abu Hanifah, mereka mengatakan dicambuk dalam keadaan berdiri. Ini mazhabnya Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah. Dan ini yang aqrab. Sedangkan Imam Malik beliau berpendapat duduk. Dan ikhwani rahimakumullah, wallahu a'lam bissawab, dalam perkara ini dianjurkan untuk berdiri. Walaupun kalau dia mencambuk orang yang melakukan dalam keadaan duduk, itu tidak jadi masalah. Dan seorang mengambil mana yang lebih mudah. Mana yang lebih mudah. Kalau dia duduk, tentunya, taib. Kalau dia duduk, tentunya tidak akan terkena kecuali bagian-bagian tertentu. Kan begitu ikhwan kan? Nah, sehingga kalau dia berdiri, banyak anggota tubuh yang bisa kita cambuk. Dan itu lebih memberikan artinya lebih kecil mudaratnya dibandingkan seorang yang dia duduk dan dicambuk bagian-bagian yang khawatir terdapat darar yang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi ini hukum bagi laki-laki ikhwan. Kalau perempuan dicambuk dalam keadaan duduk, menurut jumhur para ulama. Paham ya? Kalau perempuan dicambuk dalam keadaan duduk. Perempuan dicambuk dalam keadaan duduk dan ini adalah mazhab jumhur para ulama. Naam. Karena kalau dia berdiri mungkin akan tersingkap aurahnya ataukah dia akan terjatuh ke dalam darar yang lebih besar. Nah, kemudian ikhwani rahimakumullah yang diperhatikan oleh seorang yang akan mencambuk, dicambuk dengan satu cambuk. Yang cambuk itu sedang, tidak kecil kali dan tidak besar kali. Dan bukan cambuk yang baru. Bukan cambuk yang baru. Kata para ulama, bukan cambuk yang baru. Karena kalau kita mencambuk dengan cambuk yang baru tentunya akan mengakibatkan apa ikhwan? Mengakibatkan apa kalau kita mencambuk dengan cambuk yang baru? Yang baru dipelintir tuh. Bakal luka, bakal lecet. Kan begitu kan? Nah, kalau dicambuk dengan cambuk yang baru diikat tentunya bakal lecet, bakal luka. Taib, tidak pula dicambuk dengan cambuk yang kering. Kalau cambuk yang kering juga akan memberikan darar kepada orang tersebut. Dan dia dipukul dengan pukulan yang sedang. Nah, tidak perlu orang yang dia mencambuk mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Dia tidak perlu diangkat sampai seperti ini. Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu juga dia mencambuk dengan tangannya tergenggam seperti ini gini. Kayak orang
Goreng apa begitu. Ya, tidak diangkat terlalu tinggi, tidak terlalu rendah sehingga orang yang dicambuk tidak merasakan apa-apa. Tetapi dia mengangkat sebatas lengannya kemudian dia pukulkan. Seperti itu. Sebagaimana ini sabit dari Umar ibn al-Khattab di dalam Musannaf Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah. Baik, ini ikhwani rahimakumullah yang disebutkan oleh para ulama tentang kaifiyat ad-darb dan masih tersisa sedikit akan kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab ikhwan. Sudah terlambat, kita cukupkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.